Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya semua? Ya, saya harap masih menjaga kesehatan. Ya, jangan lupa belajar dan selalu membantu orang tua. Ya, kali ini anak sekalian, ya ketemu lagi dengan Ustadz Gibran tentunya di pelajaran fikih. Dan untuk pertemuan pada kali ini ya tidak seperti biasa kita membahas sebuah materi ya, karena kita ya ini adalah pertemuan PJJ terakhir di semester 1 ini ya. Kesempatan kali ini kita akan membahas ya kira-kira soal apa saja yang nanti keluar di PAS atau penilaian akhir semester ya. Ya, nanti kita akan membahas 10 soal ya, itu tercakup di 3 bab pertama yang kita pelajari. Nanti insya Allah PAS-nya itu yang keluar adalah 3 bab pertama. Ya, untuk di kelas 8 ini ya bab pertama apa kemarin? Ya, sholat sunnah. Kemudian di bab kedua adalah apa? Kepengurusan jenazah. Kemudian di bab 3 adalah macam-macam juzuk. Nah, untuk mempersingkat waktu ya kita bahas saja soal pada pertemuan kali ini. Oke, bisa dilihat ya di soal nomor 1 ini ya, selain sholat fardu, Islam memberi syariat kepada umatnya yaitu sholat sunnah. Ya, apa kedudukan sholat sunnah bagi sholat fardu di dalam Islam? Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang poin A adalah pemisah, kemudian poin B pelengkap, poin C penghalang, dan poin D adalah pengganti. Ya, tentunya jawabannya adalah sholat sunnah merupakan suatu ibadah pelengkap dari sholat fardu kita. Ya, jadi jawabannya adalah B. Ya, selain dari sholat fardu yang kita laksanakan 5 waktu sehari itu, ada juga sholat sunnah rawatib misalnya qobliyah dan ba'diyah, itu merupakan suatu pelengkap ketika sholat fardu kita tidak sempurna. Ada juga sholat sunnah yang lain ya, sholat duha, sholat tahajud ya, dan sebagainya. Ya, kedudukan dari sholat sunnah terhadap sholat fardu adalah pelengkap atau penyempurna dari ibadah sholat fardu kita yang masih banyak kekurangan. Jadi poinnya adalah B jawabannya. Next, kita lanjut nomor 2. Oke, kita lanjut di nomor 2 ya. Dalam suatu hukum mengerjakan ibadah ya, maka ada istilah wajib, sunnah, mubah, haram, dan lain-lainnya. Salah satu macam sunnah yaitu sunnah muakkadah, yang artinya ya di poin A adalah sunnah yang diringankan, kemudian B sunnah yang telah batal, kemudian C sunnah yang ditekankan, kemudian D adalah sunnah biasa. Nah, sunnah muakkadah jawabannya adalah C ya, sunnah yang ditekankan ya. Dan contoh dari sunnah muakkadah ini yang sholatnya adalah sholat tahajud, sholat duha, itu hukumnya adalah sholat sunnah muakkadah atau sholat sunnah yang ditekankan. Kita next di nomor 3. Oke, di nomor 3 ini sholat sunnah ya, bila kita pelajari dan amalkan sehari-hari, maka terdapat banyak sekali macam yang disunahkan untuk kita kerjakan. Salah satunya yaitu sholat qobliyah dan ba'diyah. Ya, qobliyah dan ba'diyah itu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu kita. Yang dimaksud dengan sholat qobliyah adalah ya, jawabannya adalah apa di poin ini? Di poin A adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sesudah sholat fardu. Kemudian B, sholat sunnah yang dilaksanakan di antara sholat fardu. Kemudian C, sholat sunnah yang dilaksanakan di tengah-tengah sholat fardu. Kemudian yang poin D adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat fardu. Ya, jawabannya adalah D. Sholat qobliyah adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat fardu. Adapun sholat sunnah ba'diyah adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sesudah sholat fardu. Jadi jawabannya qobliyah adalah
D, ya, sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat fardu. Dan ini merupakan mempunyai kedudukan terhadap sholat fardu yang kita laksanakan, yaitu sebagai pelengkap ketika sholat fardu kita laksanakan tidak sempurna. Ya, kita next di nomor 4. Salah satu syariat Islam yang sangat agung dan merupakan simbol penghambaan seorang manusia adalah sujud, gerakan sujud, ya. Di dalam definisinya, ya, sujud ada makna rohani dan makna jasmani. Ya, pengertian dari sujud yang bermakna rohani adalah, ya, jawabannya adalah apa? Ya, benar sekali. Jawabannya D, merendahkan diri dan tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan makna sujud secara rohani. Dan di definisi sujud ini ada dua makna. Tadi yang pertama adalah secara rohani, yaitu merendahkan diri dan tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada makna yang kedua, yaitu makna sujud secara jasmani, ya. Secara jasmani yaitu menempelkan 7 bagian anggota tubuh kita ke lantai. Itu merupakan definisi sujud secara jasmani. 7 bagian itu antara lain apa saja? Ya, yang pertama 1 dahi dan hidung, kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, dan 2 kaki kita menempel di lantai. Itu merupakan sujud secara jasmani. Kemudian kita beralih ke nomor 5. Selain sujud yang kita lakukan di dalam sholat 5 waktu kita, ya, maka terdapat macam-macam sujud yang kita lakukan. Ya, macam-macam sujud tersebut adalah, ya, benar, jawabannya adalah D, ya, sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ya, 3 itu, ya. Jadi diperhatikan ada 3 macam sujud di luar sujud sholat kita, ya, adalah sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kemudian next nomor 6. Nanti di soal PAS, ya, ada macam-macam bentuk soal. Ya, ada tadi soal definitif atau soal yang menurut kita untuk menjelaskan sesuatu, dan ini adalah ada soal perumpamaan atau soal yang menyajikan sebuah cerita. Jadi nanti silakan dibaca dan dipahami. Ya, di nomor 6 ini Hamzah mempunyai kebiasaan, yaitu selepas sholat maghrib ia selalu tilawah. Ketika tilawah ia bertepatan membaca di ayat sajadah. Maka yang dilakukan oleh Hamzah adalah sujud 1 kali, kemudian bangkit dan melanjutkan bacaannya lagi. Maka sujud yang dilakukan oleh Hamzah adalah sujud, ya, jawabannya adalah sujud tilawah, ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dan bertepatan dengan ayat sajadah itu, kita disunahkan untuk melaksanakan sujud, ya, namanya yaitu sujud tilawah. Kemudian kita next di nomor 7. Apabila kita ragu dalam jumlah rakaat sholat, ya, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud apa? Ya, jawabannya adalah ketika kita ragu dalam jumlah sholat itu, kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi, ya. Jadi sujud sahwi ini, ya, ada yang kita lakukan sebelum salam dan sesudah salam. Jadi ketika kita lakukan itu karena terdapat suatu hal yang mengharuskan kita untuk melaksanakan sujud sahwi tersebut. Contohnya adalah ketika kita lupa dalam rakaat sholat, ketika kita lupa membaca salah satu rukun sholat, kemudian ketika kita ragu-ragu di dalam melaksanakan sholat tersebut, kita diharuskan untuk melaksanakan sujud sahwi. Oke, kita next di nomor 8. Ya, ini ada lagi soal perumpamaan, ya.
Di nomor 8 ini, al-maut atau kematian adalah suatu hal yang pasti dialami oleh setiap manusia, tidak bisa dihindari, tidak bisa dimajukan ataupun tidak bisa dimundurkan. Itu al-maut atau kematian. Nah, di dalam Islam ya, hal yang harus diperhatikan ketika terdapat orang yang wafat adalah di sini ada poin kecuali ya. Kecuali apa? Kemudian kita bahas di poin A, yaitu memejamkan matanya sambil mengucapkan kalimat istarji. Apa itu kalimat istarji? Ya, istarji itu berasal dari bahasa Arab yang artinya roja'a yarji'u, artinya kembali. Jadi kalimat istarji ini ya menyimpulkan kita setiap insan itu bakal kembali pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat istarji, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita memejamkan matanya sambil mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang B itu kita menyegerakan kepengurusan jenazahnya, entah itu kita memandikannya, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Kemudian tentunya melunasi semua hutang si mayit dan melaksanakan seluruh wasiat yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah, itu harus kita lakukan. Next, nomor 9. Ya, kemudian kita beralih ke nomor 9 ya. Soalnya ketika mensolatkan jenazah ya, tata caranya yaitu dengan takbir sebanyak 4 kali lalu salam. Nah, pertanyaannya, apa bacaan sholat jenazah ya ketika takbir yang pertama? Jawabannya adalah di poin D ya, yaitu membaca Al-Fatihah dan sholawat. Kemudian di takbir kedua dan ketiga itu mendoakan si mayit, dan di takbir yang keempat ya membaca salam. Nah, itu merupakan bacaan-bacaan ketika sholat jenazah ya, ada 4 takbir. Kemudian next ya, kita beralih ke nomor 10 ya. Ketika mensolatkan jenazah laki-laki ya, maka posisi imam itu berada di, jawabannya adalah di poin D, yaitu di kepala. Jadi imamnya posisinya di kepala jenazah. Adapun ya ketika jenazah perempuan, yaitu sholat posisi imamnya itu di perut jenazah perempuan. Itu merupakan tata cara seorang imam ketika mengimami sholat jenazah. Oke, anak sekalian, 10 soal ini saya kira cukup ya kita bahas untuk mempersiapkan ya penilaian akhir semester nanti ya. Nanti jangan lupa, insya Allah yang keluar di soal-soal pas nanti di bab pertama, kedua, dan bab 3 ya. Nanti silakan dibaca-baca lagi ya, di review ulang sendiri lagi. Ketika masih ada kesulitan dan pertanyaan ya bisa WA ke Ustadz. Ya, demikian anak sekalian, cukup sekian pertemuan pada kali ini. Selalu semangat ya, belajarnya jangan lupa ya, tilawah dan hafalannya jangan sampai ditinggalkan. Oke, kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.